Ini semua gara-gara pesan papa. Aku bangkrut ini gara-gara papa. Pesan papa gak masuk akal, bikin cilaka anak-anaknya. Emang pesan papa apa? Papa bilang gak boleh kena matahari. Terus karena itu aku tiap hari dari rumah ke pasar naik taksi supaya gak kena matahari. Tiap hari aku naik taksi, berangkat naik taksi, pulang naik taksi, berangkat naik taksi. Udah gitu pasarnya jauh, lama-lama uangnya habis untuk transportasi. Di situ aja udah besar. Lalu yang kedua, ini pesan papa yang lebih gak masuk akal. Papa bilang gak boleh lagi minta uang yang sudah dipinjamkan kepada orang lain. Habis dong ma, ada orang pinjam, aku pinjemin, aku kasih. Tapi aku ingat pesan papa gak boleh minta lagi. Ya habis, pinjam lagi habis, pinjam lagi habis. Dasarnya dia itu mau taat kepada papanya. Tapi yang terjadi kondisi yang mengenaskan. Lalu mamanya tanya sama adiknya, "Loh, kamu, Dedek gimana? Kok usaha kamu maju? Kenapa?" Dedeknya bilang begini, "Ini semua mah gara-gara pesan papa yang luar biasa. Papa memang dahsyat mah." "Emang pesan papamu apa?" "Papa bilang gak boleh kena matahari." "Loh, sama kayak kakakmu." "Karena itu mah aku kan naik motor ke pasar. Jadi aku pagi-pagi buta sebelum matahari terbit, aku udah ke pasar. Jadi aku sampai di pasar itu paling duluan. Orang belum buka, aku udah buka. Jadi orang-orang tahu, akhirnya banyak belanja ke dia. Terus malamnya aku pulang itu setelah matahari terbenam. Udah malam, orang-orang udah tutup, aku masih buka. Jadi orang-orang pasti tahu, sehingga banyak yang kalau malam masih mau ke pasar karena ada toko yang buka. Wih. Terus pesan papa yang kedua ini paling hebat, Pak. Apa? Nggak boleh lagi minta uang yang sudah dipinjemin kepada orang lain. Loh, sama kayak ke kakakmu. Karena itu mah aku nggak pernah pinjemin uang sama orang lain. Pinter ya? Pinter. Ya. Pintar sekali, sehingga uangku itu utuh terus, aku pakai terus, aku jadi modal terus, lama-lama berkembang. Saudara lihat, pesannya sama, tapi outcome-nya itu berbeda. Yang satu merana, yang satu diberkati. Saudara-saudara, kita juga menerima hal yang sama. Jangan sampai kita menjadi seperti si kakak itu. Tapi mari kita maknai dengan tepat. Nah, karena itu hari ini kita mau melihat saudara-saudara. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 13 sampai 16, saya ajak kita membaca ini. Dia pernah bertanya kepada murid-muridnya. Kita membaca. Kalau ya ada yang membaca KSILT, saya baca dari KSILT versi 3. Nanti kita sama-sama membaca Matius 16 ayat 13 sampai 16. Yang sudah dapat katakan yes. Oke, kita baca 1, 2, 3. Dan setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus menanyai para muridnya dengan berkata, "Sebagai anak manusia, orang-orang menyebut siapakah aku?" Dan mereka berkata, di satu pihak Yohanes Pembaptis, di pihak lain Elia, di pihak lain lagi Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Dia berkata kepada mereka, "Dan kamu menyebut siapakah aku ini?" Dan seraya menanggapi, Simon Petrus berkata, "Engkaulah Hamasia, putra Elohim yang hidup." Saudara-saudara, dari kisah ini kita melihat Yesus bertanya, dan pertanyaan itu juga ditanyakan kepada kita secara pribadi. Kata orang, siapakah Yesus? Menurut orang-orang, siapakah Yesus? Siapakah aku? Kata Yesus. Lalu mereka memberi informasi dengan tepat, dengan tepat. Bagus. Ini notisia, ya, tahu fakta.
Lalu kemudian Yesus bertanya, sekarang kata kamu, siapakah aku? Begitu saudara. Kata kamu, siapakah aku? Lalu kemudian Petrus dengan spontan berkata, engkau adalah Hamasia, putra Elohim yang hidup. Wow, dahsyat. Yesus berkata, bukan engkau yang menyatakan itu, tetapi Bapakku yang di surga lah yang menyatakan, mewahyukan itu kepadamu. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, kita kemudian asensus. Dia asensus, dia mendapatkan karunia untuk percaya bahwa Yesua itu adalah Hamasia. Tetapi saudara-saudara, itu juga berlaku buat kita. Kita juga mengatakan kepada Yesua, engkau Hamasia. Apakah cukup sampai di situ? Enggak boleh. Enggak boleh di situ karena tadi notisia, harus lanjut ke asensus, harus lanjut ke fidusia. Kita harus sampai di fidusia, maka itu kita perlu merenungkan. Sekarang kata Yesua, siapakah kamu? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan. Kata Yesua, siapakah kamu? Apakah kita pernah mendengar apa yang Yesua katakan tentang kita? Apakah kita pernah mendengar secara pribadi di tengah-tengah pergumulan hidup kita apa kata Yesua tentang kita? Sehingga ketika dia berkata, kita perlu kekuatan, kita perlu mengalami fidusia ini. Nah sekarang saudara-saudara, kita akan belajar apa kata Yesua tentang kita. Amin. Sehingga kita hidup apa kata Tuhan, bukan apa kata masalah kita, bukan apa kata pikiran kita. Pikiran kita itu terbatas. Karena itu kita tidak boleh beriman sesuai pikiran, tapi kita harus berpikir sesuai iman. Apa bedanya sih? Bedanya kalau kita beriman sesuai pikiran, maka yang menjadi saringan di depan itu, yang menjadi seleksi awalnya itu pikiran. Sementara pikiran itu dibatasi oleh keadaan kita. Sehingga segala sesuatu yang tidak masuk kepada pikiran kita karena keterbatasan keadaan kita nggak bisa imani. Tapi kalau kita berpikir sesuai iman, imannya itu yang duluan menanggapi sebagai saringan dan seleksi. Kita tahu bahwa iman itu tidak terbatas. Amin. Maka itu Paulus berkata dalam kitab Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, segala sesuatu ini itu mencakup juga sesuatu yang melampaui kemampuan kita, sesuatu yang melampaui kesanggupan kita. Itu boleh kita harapkan. Kok bisa? Mana dasarnya? Iman yang diberikan Yesua kepada kita itu loh yang menjadi dasar bagi kita untuk boleh mengharapkan segala sesuatu. Oh, dahsyat ya. Kalau kita udah dikasih iman, kita boleh sekalipun melampaui kemampuanmu. Setelah waktu saya mendapat rema ini, saya tanya sama anak saya, kepada yang besar, Bang, kalau kamu lulus SMA mau kemana? Mau kuliah Pak. Dan puji Tuhan tahun ini dia diterima di Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Hukum. Ya puji Tuhan. Lalu saya tanya adiknya, waktu itu masih kelas 11, Dedek, kalau kamu lulus SMA mau kemana? Aku mau kuliah di Jepang, Papa. Hah? Di Jepang? Bener lu? Jangan macem-macem, Papa mau cuma pendeta. Saya ngomong begitu spontan kepada anak saya, seakan-akan mematahkan semangat dia. Tetapi secepat itu hati saya ditegur oleh Tuhan. Kamu gak boleh ngomong begitu, cabut perkataan itu. Saya langsung bilang, oke Dede,
Maafin papa ngomong begitu. Kamu mau kuliah di Jepang? Iya pak, papa doain. Kamu percaya, kamu persiapan, papa doain. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Itulah iman. Sehingga mengharapkan itu saya gak perlu kekhawatiran. Saya punya dasar. Saudara. Ya. Nah, kita harus berpikir sesuai iman. Kita harus tahu apa kata Tuhan tentang kita. Dan kita baca, ini ada perumpamaan penabur yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-13. Itu memang dari ayat 1 sampai ayat 23. Tetapi kita nggak baca semuanya. Kita baca saja penjelasannya mulai ayat 18. Oke ya, ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Nanti kita baca lagi sama-sama. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Yang sudah dapat katakan yes. Oke. 1, 2, 3. Oleh karena itu kamu dengarkanlah perumpamaan orang yang menabur. Bagi setiap orang yang mendengar firman kerajaan tetapi tidak memahami, datanglah si jahat dan merampas yang telah ditaburkan di dalam hatinya. Itulah yang ditaburkan di tepi jalan. Dan yang ditaburkan di tempat yang berbatu, itulah yang mendengarkan firman dan segera menerimanya dengan sukacita, tetapi tidak mempunyai akar di dalam dirinya, melainkan adanya sementara saja. Maka ketika terjadi kesukaran atau penganiayaan karena firman, dia segera tersandung. Dan yang ditaburkan pada semak duri, itulah yang mendengarkan firman, tetapi kekhawatiran zaman ini dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu, maka dia tidak berbuah. Dan yang ditaburkan di tanah yang subur, itulah yang mendengarkan firman dan memahaminya. Dialah yang benar-benar berbuah dan menghasilkan, yang satu 100 kali lipat, yang lain 60 kali lipat, dan yang lain lagi 30 kali lipat. Nah, saudara-saudara, kita sudah tahu perumpamaan ini. Ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa ada 4 jenis tanah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama itu tanah pinggir jalan. Saudara, di tanah yang pinggir jalan ini, orang itu selalu menolak firman, selalu menolak kebenaran. Datang sih ikut seminar, tetapi selalu menolak. Ibaratnya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masih lewat otak sedikit, saudara-saudara. Masih ada lah yang cantol. Tapi ini masuk kanan, keluar kanan, artinya membal. Itu orang pinggir jalan, tanah pinggir jalan. Lalu yang kedua tanah berbatu. Ini orang yang memang tumbuh. Dia dengar firman, dia terima, terus tumbuh. Tetapi tumbuhnya hanya pada batas tertentu saja. Ketika ada masalah, dia layu imannya, saudara-saudara. Lalu tanah semak-semak ini tumbuh besar, berdaun lebat, bercabang banyak, tapi enggak berbuah. Padahal tujuannya itu adalah berbuah. Kenapa enggak berbuah? Yesus bilang karena dia dihimpit oleh tipu daya kekayaan dan kekhawatiran hidup. Jadi orang punya kekayaan banyak dengan orang yang kekayaannya sedikit, itu sama-sama punya potensi nggak berbuah loh. Sama-sama punya potensi nggak berbuah. Jadi jangan pernah bilang, oh orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga, kalau begitu kita jadi orang miskin aja. Lo orang miskin juga ini bisa nggak berbuah. Kekhawatiran hidup. Kan cuma orang miskin yang khawatir terus. Sudah sama-sama berpotensi nggak berbuah. Tapi ada tanah yang keempat, ini tanah yang subur. Dia berbuah, ada yang 100, 60, ada yang 30. Nah saudara-saudara, saya malam ini akan memberikan ujian kepada saudara-saudara semuanya. Ya, ada 3 pertanyaan dalam 3 poin ini yang kita semua harus jawab. Pertanyaannya adalah, ini tanah yang pinggir jalan, lalu ini tanah yang berbatu, ini tanah yang semak-semak,
dan ini tanah yang subur. Pertanyaan saya buat saudara semuanya, keadaan kita saat ini, itu tanah yang mana hidup saudara hari ini? Ayo jawab dalam hati. Kita tanah yang mana? Suami istri pernah duduk, lalu kemudian suaminya